kayak tahun ketiga kuliah itu tuh aku udah yakin bahwa aku tuh mau S2. Tapi mau S2-nya apa, mau kerja apa, itu kayak masih hazy gitu, masih nggak tahu mau ngapain. Jadi mulai dari impian dulu, sampai dulu tuh meskipun nggak tahu ya, karena kan aku S1-nya psikologi, dan rata-rata psikologi itu abis S1 langsung S2, yang profesi gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya abis lulus mau ngapain gitu, waktu itu karena aku kebetulan juga tidak terpikir untuk profesi, dan pada saat itu juga belum ada dananya, jadi aku bilang mau kerja tapi habis itu mau lanjut S2 sih. Eh, ya maksimal 3 tahun lah setelah kerja gitu. Jadi pada saat itu tuh udah punya keyakinan diri bahwa mau lanjut S2. Nah, eh, menjelang 3 tahun yang aku jadikan deadline pribadi itu, aku malah tadinya nggak kepikiran mau S2 apa, di negara apa gitu. Tapi pokoknya yakin bahwa mau S2. Nah, pas menjelang 3 tahun itu, aku carilah beasiswa. Karena kebetulan dari keluarga, karena pada saat aku lulus S1 itu, ayahku pensiun. Jadi, dan ibuku nggak kerja, kerja sih, tapi maksudnya kayak nggak cukup lah dananya buat S2. Jadi aku carilah beasiswa. Nah, waktu itu kan beasiswa LPDP itu lagi hits-hitsnya gitu kan. Tapi hits-hits itu aku malah jadi ngerasa kayak nggak pede gitu, karena masih belum tahu S2 tuh mau ngapain gitu. Akhirnya pupusnya tapi karena aku nggak apply. Nah, pada saat itu ada beberapa apa ya, negara yang memanggil lah istilahnya. Nah, salah satunya adalah Inggris. Tapi waktu itu masih ada beberapa opsi lah gitu. Terus ya udah, aku kerja dengan kayak tuh, aku tuh yakin banget gitu bahwa aku tuh pasti S2. Tapi masih dengan kayak masa depan yang blur. Ya udah, aku kerja sampai di tahun 2020. Aku merasa kayak keyakinan aku tuh makin kayak udah ajak gitu, kayak oke, aku harus S2, oke, aku mau S2, oke, ini adalah waktunya aku S2 gitu. Nah, pada saat itu pertama kali apply ke Korea dengan beasiswa pemerintah Korea, tapi gagal. Nah, itu pertama kalinya nangis semalaman. Tapi habis itu mencoba lagi si LPDP ini. Terus aku kebetulan jurusan dan kampusnya tuh aku baru dapat inspirasi pada saat aku riset beasiswa, karena kan dia punya list apa namanya, list kampus gitu kan. Nah, pada saat cari kampus, terus ada jurusan yang kayak entah kenapa itu kayak shock aja gitu di hati gitu. Terus ya udah, dari situ meskipun masih dengan ketakutan yang amat sangat besar, karena maksudnya ini kan beasiswa yang selama ini tuh kayak wah banget gitu kan di Indonesia. Tapi teman-temanku suportif, kayak udah ayo apply gitu. Sudah, aku apply lah, dan akhirnya alhamdulillah keterima. Terus gitu aku apply kampus dan alhamdulillah keterima gitu. Jadi kalau negara impian, jujur bukan. Negara impian aku adalah Jepang dan Korea. Tapi tapi rezekinya mungkin bukan rezeki belajar karena main-main ya. Dan kalau misalnya kayak teman-temanku tuh ada yang sampai sekarang tuh udah bikin list mau nyobain makanan apa aja gitu di sana. Tapi aku tuh enggak, karena emang niatnya kan untuk belajar ya. Tapi mungkin kayak perjalanan aku panggilannya lebih ke jurusannya gitu sih. Apa ya, mulai dari nggak tahu, terus lama-lama terbuka, dan akhirnya sampailah di kampus. Itu mungkin journey-nya secara umum. Aku baru tahu kamu jurusan psikologi deh. Iya. Apakah ada cita-cita ingin menjadi psikolog sebelumnya ketika ambil S1 kemarin itu? Terus S2-nya ngelanjutin atau beda lagi? Ngelanjutin. Jadi tuh aku
cerita aku pengen jadi psikolog tuh sejak kelas 6 SD. Wow, kelas 6 SD udah tahu mau jadi apa. Ya, karena ayah ibuku kuliahnya psikologi. Jadi saya ikutin ayah ibu gitu. Terus kakekku dosen psikologi, jadi emang kayak banyak psikologinya lah di keluargaku gitu. Terus ya waktu SMP tuh banyak dicurhatin orang, terus bermimpi menjadi psikolog lah. Dan itulah alasan kenapa aku ambil S1 psikologi. Tapi S2 ini aku nggak ambil profesi sih. Jadi aku prefer untuk menggunakan ilmu aku di bidang yang lain. Karena aku tidak melihat diriku tuh sebagai orang yang bisa menghealing orang lain gitu. Jadi aku menggunakan ilmu ini untuk ya di bidang. Nah, di bidang lainnya apa tuh? Apa yang kamu lihat? Kamu mau menggunakan ilmu kamu tuh untuk apa ke depan? Future self kamu? Karena kalau misalkan pernah latihan meditasi, kita ada salah satu teknik future self ya, untuk kayak kita mengakses apa ngeliat kita di masa depan tuh kira-kira kayak gimana sih gitu. Kamu pernah ngeliat itu nggak di diri kamu? Future self kamu pernah ketemu nggak? Secara energi kita di meditasi atau apa? Ya, jadi tuh pas tahun 2020 itu kan aku kayak akhirnya ketemu palu kan, oke aku mau S2 gitu. Itu tuh karena apa ya, sebenarnya berangkat kayak dari keresahan gitu sih. Jadi karena aku tuh kan orang kantoran yang kerjanya lebih dari 9 to 5 ya, kayak lebih karena suka lembur, terus sampai stres, sampai berefek ke badan. Dan itu nggak cuma aku doang, waktu itu teman-teman juga. Dan tahun 2020 itu kan pandemi ya, kayak itu berefek pada kita semua, jadi gampang cemas, gampang stres gitu. Dan itu tuh masuk ke dunia kerja, dunia perkantoran gitulah. Terus aku tuh kayak gemes pada saat itu karena karena aku HR ya, di HR itu cuma mikirin ya misalnya rekrutmen, training, terus apa misalnya budget gitu. Tapi tuh dan kalau gimana caranya biar orang nggak stres tuh yang dipikirin cuma bikin event gitu. Padahal buat aku sebagai orang yang stres, aku tuh butuh diemong sama atasan aku butuh waktu istirahat, aku butuh me time, aku butuh itu aja. Itu kayak adalah hal yang paling sederhana, tapi itu nggak pernah bisa dikabulkan lah istilahnya oleh kantor aku gitu. Dan di situ dan waktu itu kayak di kantor aku banyak yang resign dengan alasan yang sama, karena stres sudah terlalu tinggi, workload sudah terlalu tinggi gitu. Jadi aku mikirnya pandemi ini kayak mengubah mindset gitu loh, bahwa kita ini bukan cuma kerja untuk uang, tapi juga kita kerja, tapi itu juga ngelihat gimana kerjaan kita bisa mendevelop kita, gimana kerjaan kita itu apakah bisa membuat kita tetap balance dengan keluarga, dengan teman, dengan dengan kita bisa self care gitu. Jadi aku tuh ngambil jurusan itu organization psychiatry and psychology karena aku percaya kalau mental health tuh tetap harus diusahakan di tempat kerja gitu. Nah, kalau aku sih kalau tentang future self ya, aku sih sebenarnya tidak melihat aku tuh di kantoran. Kayak aku melihatnya aku tuh kayak coaching terus atau ngisi webinar gitu. Tapi aku masih belum nangkap sih kayak apa yang aku lakukan ini dengan si future self aku itu jalannya kayak gimana. Tapi karena aku udah ngejalanin yang dulu aku yakin bahwa aku akan S2 dan sekarang baru kelihatan, jadi ya aku pikir mungkin nanti akan jelasnya ya nanti pada saatnya gitu. Jadi aku lebih ke ngejalanin apa yang ada sekarang aja sih gitu. Berarti ilmu psikologi kamu kemarin sebenarnya kepake karena kamu di HR ya, secara mungkin nggak langsung atau sadar nggak sadar di situ ya lebih pas kemarin kan. Ya mungkin nanti kedepannya consulting atau enggak ya coaching, tapi mungkin
apa fokus atau ranahnya untuk korporat, mungkin kayak pemimpin atau petinggi perusahaan supaya nanti karyawan atau pekerjanya lebih memperhatikan mental health-nya, bisa jadi ya. Jadi si klien kamu bisa jadi leader atau yang lebih petinggi yang pemangku kebijakan di korporat. Nanti kita lihat, kita masih ada riset kan habis ini, siapa tahu bisa ada clue-clue tertentu. Terus aku mungkin mau tanya lagi sebelum nanti ke teman-teman, silakan bisa share kita. Tadi kan negara impian kamu sebenarnya Jepang atau Korea ya. Kamu pertama mungkin kayak ada nggak sih rasa yang lokal London sih kok bukan Jepang atau Korea sih gitu, rasa-rasa seperti itu, dan sampai akhirnya kamu kayak bisa dapat kliknya sama si London ini, dan gimana apa ada di set itu? Aku untungnya sih kalau soal pilihan ini nggak pernah meragukan, karena pada saat aku ngeliat jurusannya dan pada saat itu kan aku juga udah ada vision tentang apa yang pengen aku lakuin, jadi ngerasa bahwa oke, ini emang jalannya gitu, regardless kotanya atau negaranya gitu ya. Yang kan aku baru tahu kota dan negaranya itu baru akhir-akhir ini ketika riset, kayak emang di sini ada apa sih, emang culture-nya gimana sih gitu. Untungnya pada saat itu nggak pernah, dan selama ini nggak pernah mempertanyakan sih gitu. Tapi seperti selalu diberikan jawaban bahwa memang rezekinya tuh bukan ke sana gitu. Yang pertama, kenapa nggak Jepang, karena aku nggak bisa bahasanya, karena kurusnya terlalu keriting. Aku punya memori dalam mengingat huruf baru jadi aku emang dari awal udah oke, kayaknya dalam waktu singkat kayaknya bukan Jepang ya, apalagi kalau belajar kan harus benar-benar ngerti gitu kan. Nah kalau Korea itu aku awalnya daftar ke sana, terus bahkan di beasiswa kedua pun aku daftar ke sana, terus pas banget aku daftar beasiswa, dan pada saat itu sebenarnya aku bisa pas aku pengumuman beasiswa, pada saat itu aku sebenarnya bisa langsung daftar. Pas aku mau daftar, benar-benar jurusan aku tutup, cuma jurusan aku doang yang tutup, jurusan yang lain tuh enggak, kayak kenapa gitu. Jadi tapi setelah dijalanin, seperti dapat jawaban bahwa ya memang rezeki ke Korea itu bukan rezeki sekolah gitu sih. Jadi aku jarang mempertanyakan sih kayak kenapa bukan ini gitu. Aku merasa setiap kali ada sesuatu yang seperti kayak dimudahkan gitu ya, apakah misalnya kayak kepala aku kayak otaknya dilapangkan, hatinya dilapangkan dalam memilih. Terus aku juga selama kayak daftar itu tuh sebenarnya nggak mulus-mulus aja. Kayak misalnya aku nggak pernah ngambil IELTS sebenarnya selama ini, tapi kayak pas aku ngambil aku langsung dapat skor yang aku mau gitu. Ketika aku tahu teman yang lain harus ngambil berkali-kali kan sampai mereka dapat skor yang mereka mau. Terus aku pas TPA itu aku lagi di boarding room di bandara, lagi nunggu take off, dan aku kayak cepet-cepetin karena aku gak mau ketinggalan pesawat. Pada saat itu aku lagi nemenin teman aku jalan-jalan, tapi kayak alhamdulillah lewat juga gitu. Jadi instead of mempertanyakan, aku ngerasa malah yakin lewat kemudahan yang diberikan selama perjalanan gitu sih. Jadi mungkin salah satu sign-nya bahwa it is our way gitu, ke kayak gampang aja ya, entah gimana kok mulus aja gitu, kok bisa gitu kali ya, salah satu sign atau ciri. Kamu kesana ada temennya kah, Hun? Tadi kamu kayak sempat ada mention kalau teman-teman kamu udah pada riset di sana, ada yang lain yang berangkat bareng. Kenalannya along the way sih, yang misalnya masuk ke kampus yang sama, kan sekarang udah mulai dibikinin grup kan. Ini biasanya berarti LPDP bukan sih?
LPDP. Berarti berapa orang tuh dari yang sama-sama berangkat ke kampus atau mungkin jurusan yang sama kamu yang kenalan baru-baru? Kenalan sih cuma 3-4 ya, aku soalnya nggak terlalu kenalan banyak orang gitu. Terus temen LPDP juga ada 2 gitu. Nah, terus ada yang menarik tadi yang tentang kamu kayak punya keyakinan bahwa kamu pasti S2 gitu. Jadi kamu sempat mention itu ya dan bilang, nah itu kan memang salah satu rules mungkin ya atau step dalam manifestation adalah kita yakin ya. Ketika kita yakin kita akan bisa gitu mudah memanifestasikan itu. Tapi kan ada rules lain di mana ketika manifesting kita nggak boleh ngoyo ya Ben. Ya nggak boleh apa kayak ngekep gitu atau terlalu berambisi atau obsesi gitu. Nah gimana sih cara kamu mungkin maintain ya atau nggak aware ketika keyakinan kamu itu udah terlalu di dunia ngoyo atau obsesi gitu, dan kamu kadang-kadang sempat nggak kayak kejebak ke sana, terus gimana kamu ngebalikinnya lagi supaya nggak goyang gitu sih sebenarnya sih kamu? Aku pernah ngoyo banget itu pas daftar kampus. Jadi untungnya aku daftar pas aku udah lebih dewasa secara usia ya, udah merasakan banyak kegagalan. Jadi kayak aduh nggak sanggup kalau kecewa terlalu dalam lagi, jadi kayak selalu ada 2 kaki, 1 kaki berusaha, 1 kaki pasrah gitu kan. Tapi aku pas ngoyo banget itu pas aku daftar kampus. Nah jadi daftar kampus itu kan beda sama di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia ada timeline-nya kan, daftar sampai tanggal berapa, terus tes apa, tahap berapa sampai tanggal berapa, pengumuman tanggal berapa gitu. Nah kalau di kampus aku tuh nggak ada, jadi pokoknya dibuka tanggal berapa, ditutup tanggal berapa, dan itu tuh kayak 7 bulan gitu. Dan di tengah-tengah kita bisa daftar di tengah-tengah, bisa dapat pengumuman di tengah-tengah, tapi nggak pernah ada yang tahu sebenarnya berapa lama sih kita nungguin gitu. Dan bareng sama teman-teman yang lain tuh mereka ada yang udah dapet 2 minggu, 3 minggu dapat, sedangkan aku udah 1 bulan tuh gak dapet. Nah di situ tuh aku ngoyonya adalah karena aku kan orangnya terplanning gitu kan. Kalau misalnya aku keterima berarti aku akan ngapain, kalau aku nggak keterima berarti aku akan ngapain. Nah di saat-saat yang nggak jelas itu aku tuh kayak cemas banget gitu, kayak ayo dong cepetan dong kasih kejelasan dalam tahap ini gitu. Kayak waktu itu sampai nggak bisa kerja saking cemasnya. Nah aku waktu itu dengerin ceramah sih religius banget ya kedengarannya. Aku dengerin ceramah, jadi di ceramah itu bilang kalau emosi takut itu karena kita mengambil bagian dari greater power gitu ya. Kalau aku kan percayanya itu Tuhan ya, kita mengambil bagiannya Tuhan gitu, makanya kita takut. Coba kembaliin lagi yang mana yang bagian kita, yang mana yang bagian Tuhan. Terus aku mikir, oh iya bagian aku udah berusaha nih, aku udah apply, aku udah bahkan ikut kayak coaching gitu sama orang-orang yang udah pernah apply ke luar negeri. Terus aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jadi aku balikin lagi gitu ke greater power, kekuatan yang ya lebih dari aku ya aku kembaliin lagi. Dan kayak disuruh minta si emosi itu tuh kan kita nggak bisa kendalikan ya, minta di case ini Tuhan untuk membantu untuk mengendalikan emosi itu gitu. Ya udah aku berdoa, terus habis itu setelah sebulan itu kayak masih ada waktu lagi sih aku nunggu. Cuma karena ya diingetin itu, jadi ya aku kembaliin lagi sih ke ya timing itu bukan bagian aku gitu, timing itu bagiannya Tuhan. Jadi aku berusaha untuk let go keinginan aku untuk dapat kejelasan secepatnya.
Jadi pasrah atau surrender tuh bukan berarti juga tidak melakukan apa-apa ya, dan kita tetap perlu punya faith itu, keyakinan itu, tapi melepaskan hasilnya gitu mungkin ya kalau di aku. Ya mungkin kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain, kalau misalkan ada pertanyaan silakan, boleh open mic langsung, boleh raise hand dulu atau di chat. Apakah ada yang mau bertanya? Udah. Kalau udah nih. Tidak ada. Cukup. Udah cukup clear kah? Atau mungkin ada teman-teman yang punya dream serupa, atau Kak Dinda teman lama mau bertanya sesuatu? Aku mau nanya deh, tapi ini di luar mungkin dari keyakinan dan doa ya. Kalau Nina sendiri usahanya kayak gimana sih, maksudnya kan ini udah jelas nih goalsnya, dari maksudnya kayak aku ngisi ini udah jelas banget dari SD mau jadi psikolog di kelas 6 dong. Makanya kelas 6 gue aja masih nggak tahu, bingung. Iya. Terus sama kuliah juga udah tahu mau S2 itu kan apa ya, itu kan vision ya. Tapi kalau misalnya usahanya sendiri itu gimana sih, boleh gak cerita apa ya, journey-nya bisa terus milih beasiswa LPDP, terus dapat offering dari kampus kamu tuh gimana? Ya usahanya iya, terus kayak ada nanti yang kok ya mungkin kayak tadi ya, kalau yang koknya kok bisa dikasih kemudahan tuh kan, kayak isi di boarding room boarding pesawat tetap bisa dapet kan, itu emang udah jalan yang Allah ya. Kira-kira aku juga mungkin kepikiran mau nyoba itu, tapi yang tadinya mau S2 apa rencananya? Ada lanjutin apa nih, satunya hukum ya, mau lanjutin hukum. Mungkin kalian para akademisi luar biasa. Kalau aku tuh kayak yang udah deh, kayak aku tidak terpikir akan kuliah lagi, karena aku nggak suka banget yang namanya formalitas. Maksudnya aku tipe yang free spirit banget kan, kayaknya kalau ada ikatan rules lagi tuh kayak enggak deh. Ya aku juga baru kepikiran sih, tiba-tiba kayaknya ingin gitu, bukan dari sini yang nggak tahu nggak tahu apa, maksudnya kebetulan belakangan ini dipertemukan sama orang-orang kayak Winnie gitu, terus ada teman yang lagi ngejalanin kayak gitu, jadi kayak ya ada ya inspired lah, dan makin ya aku juga makin yakin aku ke depan gimana. Iya jadi gimana pun mungkin ada tips and tricks or something. Mungkin lebih ke konkretnya ya, berarti lebih ke kayak cara bisnis ya. Oke. Oke, kalau misalnya tahap pertama sih pasti cari tahu dulu kan, apa sebenarnya ngelanjutin studi itu buat apa sih yang mau dilakuin, yang nggak bisa dilakuin hanya dengan bekerja. Kita kan bekerja tuh juga belajar kan, mengembangkan diri juga. Nah, apa sih yang nggak bisa didapetin dengan bekerja dan hanya bisa didapetin dengan sekolah gitu. Nah, waktu itu aku kayak accept call gitu sama beberapa orang. Orangnya tuh orang-orang yang emang menurut aku udah berhasil di bidangnya. Terus aku akan nanya, apa sih di bidang ini yang masih kurang, apa yang masih berkembang, apa yang masih kurang. Misalnya di Indonesia apa ya, kayak keilmuan apa sih yang dibutuhin gitu. Nah, dari situ
kan akan ketahuan sebenarnya prospeknya tuh apa aja sih di industri kita gitu ya. Dan di situ aku pilih yang emang sesuai sama isi hatiku sih, soal yang tadi mental health in the workplace itu. Nah dari situ aku coba cari jurusan-jurusan yang kira-kira belajarnya tuh soal itu gitu. Nah abis itu kan aku ukur diri kan, kira-kira resource yang aku punya apa sih. Resource yang aku punya, ya aku punya pengalaman kerja, itu kan resource kan, aku punya pengetahuan, aku S1-nya itu sejalan. Terus tapi resource yang dan resource yang salah satu resource yang aku punya adalah ya negara mau punya program untuk membiayai gitu. Nah terus aku pada saat itu ke pandemi kan, jadi banyak banget beasiswa yang tutup, tapi harusnya kalau sekarang sih udah lebih banyak yang buka, jadi bisa di listing beasiswanya tuh apa gitu. Itu kalau aku ya, kalau misalnya yang resource-nya bisa pribadi kayaknya itu nggak ini deh, nggak masuk ya. Mungkin bisa dilihat tuitionnya tuh berapa, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu. Terus setelah di list, pada saat itu aku nulis memang cuma ada 2, si beasiswa pemerintah Korea itu sama LPDP. Aku tahu ada satu beasiswa lagi, tapi pada saat aku ngelisting itu dia udah lewat, jadi aku kelewatan. Dan tadinya oh ya udahlah, kalau nggak dapat tahun depan mau coba ini gitu. Waktu itu tuh Swedish Institute. Nah aku milih kampus akhirnya sesuai dengan beasiswa masing-masing. Abis itu riset lagi, dia punya nggak jurusan yang tadi aku mau nih gitu. Terus riset kampus, terus bikin kriteria kampus. Nah kalau aku bikin kriteria kampusnya adalah aku kan S1-nya Unpad, berarti aku pengen S2-nya lebih lah dari Unpad, jadi kalau bisa rankingnya tuh di atas Unpad gitu. Terus apalagi ya, terus aku cuma bisa bahasa Inggris, kalau bahasa internasional sama sedikit Korea, jadi aku iniin lagi kecilin lagi skupnya ke negara-negara yang bahasanya sesuai gitu. Terus apalagi ya, abis itu lihat lagi kurikulumnya, yang mana yang secara kurikulum tuh atau masuk ke hati aku yang pertama, sama ke kebutuhan gitu. Karena kayak satu jurusan yang sama di berbagai universitas kayak bisa jadi arahannya tuh beda-beda gitu kan. Terus waktu itu kriteria aku juga, aku pengen yang minimal tuh 2 tahun, karena aku pikir kalau aku beasiswa sayang banget kalau misalnya aku cuma 1 tahun, kayak aku pengen semakin lama belajarnya gitu. Jadi ini dapat yang 2 tahun ya, Win? Sebenarnya kalau jadi 2 tahun ini dapetnya yang setahun sih, pilihan yang lain 2 tahun, tapi yang ini setahun karena emang jurusannya kan pas banget kan. I see. Gitu. Terus ngelihat administratif beasiswanya kan, yang paling susah itu, yang paling harus diusahain biasanya 2 sih, bahasa sama kayak motivation letternya gitu. Itu sih yang yang emang harus diusahain banget, yang kita bikin terus direview orang gitu, revisi gitu. Dan kebetulan dua beasiswa aku itu formatnya beda, jadi kayak aku bikin semuanya tuh dari awal. Abis itu minta review orang yang udah pernah keluar negeri, terus nanti balikin lagi, terus revisi lagi gitu. Terus sama sertifikat bahasa. Nah aku belum punya sertifikat bahasa, jadi ambil tes bahasa gitu. Tapi waktu itu karena topik yang sertifikasi bahasa Koreanya di Indonesia lagi nggak ada karena pandemi, jadi aku nggak bisa ambil. Terus habis itu daftar. Nah aku setiap tahapan selalu tanya sama orang yang pernah dapat beasiswa itu gitu, jadi sama awardee-nya atau sama alumni-nya. Itu tuh tesnya kayak gimana, apa tips and triknya gitu. Terus aku tuh bahkan sampai
ngechat-chatin orang di LinkedIn yang kayak aku tuh nggak kenal sebenarnya, tapi karena dia awardee, aku bilang aja bahwa aku pengen daftar, mau nggak dia bantuin untuk sharing gitu. Gitu yang awardee, alumni kampus atau yang sekarang murid di kampus itu gitu. Terus ya udah sharing dengan banyak orang. Terus kayak risetnya tuh sampai nonton di YouTube kalau apa ya misalnya yang pernah jadi interviewer di beasiswa itu kayak ngasih bocoran, sampai cari yang kayak gitu buat riset. Terus ya gitu sih, itu kalau usahanya ya. Kalau kampus cenderung lebih mudah dibandingkan beasiswa karena administrasinya lebih sedikit, kalau beasiswa lebih banyak. Dan karena udah bikin motivation letter juga kan di beasiswa, jadi di kampus kurang lebih cuma ganti format aja sih, tapi isinya kurang lebih sama gitu. Gimana Kak Dina, apakah menjawab? Aku mungkin mau sedikit menambahkan atau menanggapi. Ya, pertama dari segi studi S2 sebenarnya perlu atau enggak. Aku bukan tipe yang maksudnya yang memandang apakah sekolah bagus, kuliah bagus, atau lebih bagus training segala macam, tapi balik lagi tergantung. Tadi ini juga udah bahas, kita mau jadi apa gitu, kita tuh mau ngapain dengan studi ini, perlu nggak sih sebenarnya buat kita, penting nggak sih? Karena kan ada juga pekerjaan atau profesi tertentu yang memang memerlukan mungkin S2 atau S3. Contohnya kalau misalkan udah tahu mau jadi dosen, pasti perlu untuk lanjut studi lagi. Atau kedokteran juga kan, apalagi misalkan mau ngambil spesialisasi, atau kayak psikologi, hukum juga aku sepertinya memandangnya itu sesuatu yang perlu gitu untuk kayak mendalami lagi studinya. Jadi tergantung kamu mau jadi apa. Kalau misalkan kayak aku kan memang aku memilih jalur yang bukan di akademisi, meskipun aku SPD sarjana pendidikan, tapi aku memilih untuk lebih ke non formal gitu larinya. Dan jadi aku tidak perlu, cuman mungkin karena aku salah satu atau mungkin misi aku mengarah ke seperti memetakan gitu ya, memetakan manusia dengan jalan hidupnya masing-masing. Jadi aku ketemu berbagai macam orang yang ranahnya juga ke akademisi atau mungkin ke pendidikan yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Aku juga punya beberapa tips atau trik yang mungkin aku tahu atau enggak dari pengalaman aku. Kalau yang masih kuliah biasanya dekat sama dosen itu akan sangat membantu gitu. Jadi kita gampang dapat akses informasi dan lain-lain ketika kita punya hubungan atau relationship yang bagus gitu dengan dosen kita dan pengajar kita. Kalaupun yang udah terlanjur lulus tanda kutip, bisa jadi mungkin jalin lagi hubungan gitu, jalin lagi, sapa lagi, ngobrol lagi dengan dosen-dosen kita dulu kayak gimana. Dan itu juga aku karena aku dulu sering banget kayak gitu ya, misalkan ada event apa di kampus, terus jadi panitia atau jadi volunteer supaya dapat kemudahan akses apapun gitu. Dan tadi kalau misalkan udah tahu negaranya, persiapin bahasa yang ditujunya bahasa apa, karena setiap bahasa ada sertifikasinya. Bahasa Inggris udah pasti, kalau nggak IELTS, TOEFL kan ya. Dan cari tahu skor yang diperlukan berapa, latihan bahasa itu, ambil tes gitu. Dan kalau misalkan bahasa Jepang ada JLPT gitu. Terus tadi juga ini juga udah bahas, deketin juga kayak alumni atau awardee tadi, siapa yang udah pernah dapat. Terus kadang-kadang juga suka ada event kan, kayak sharing section gitu, atau kadang-kadang juga ada fair, itu bisa diikutin buat dapetin informasi tentang kampus, tentang apapun persyaratan gitu. Dan pelajarin juga tadi udah juga sebutin ada motivation letter, jadi cari tahu motivation letter itu apa, kayak gimana yang bagusnya di riset dan latihan gitu ya. Sama bikin password dulu kalau emang pengen study abroad keluar gitu, manifesting dulu aja, bikin passwordnya aja dulu gitu, punya dulu supaya lebih apa ya, dapet feel-nya gitu, dapet vibes-nya seakan-akan kayak emang mau berangkat gitu, yakin aja dulu
kayak gitu, riset juga tentang negara tersebut, sama networking lagi, jalin relationship, sama mungkin bisa ikut ke acara-acara internasional, jadinya bisa punya network atau relasi sama teman-teman dari negara lain gitu. Dan mungkin ada negara yang kita tuju, jadinya ketika di sana kita udah punya teman, jadi yang bisa mungkin bantuin ngarahin jalan atau apa ketika ada kebutuhan, karena kan kita butuh survive ya untuk hidup juga, misalkan bantuin cari apalah ketika ada kebutuhan atau keperluan gitu. Dari aku tadi pertanyaan dari itu sudah terjawab, berapa lama di sana, 1 tahun. Terus Aziza ada pertanyaan, mau namanya shadow work biar manifestnya makin gampang, caranya gimana Kak Win? Timur mungkin bisa membantu shadow work yang dimaksud gimana ya? Aziza dulu aja, kita kembalikan kepada penanya, shadow work yang dimaksud gimana Aziza? Halo. Ya. Iya, bersih cleansingnya gitu. Inner work. Oke. Ini aku coba jawab menurut pemahamanku ya. Kalau misalnya kurang, boleh di probing lagi. Kalau menurut aku kayaknya kan beda-beda ya tiap orang. Kalau yang emang personal di aku, yang aku lakuin itu, jadi bulan apa ya, Mei kemarin, kalau Timur masih ingat, di salah satu hasil readingku kan aku harus SABAR ya, sampai 2 bulan yang keluar itu gitu. Nah, itu pas aku lagi, ini juga pada saat itu pas aku lagi ngoyo sih, itu momen kedua ketika aku lagi ngoyo, karena aku punya ekspektasi pada saat itu kan udah tahu aku udah keterima gitu kan, tapi kan harus nunggu, tapi itu malah jadinya ngerusak vibrasi aku tuh di area yang lain gitu, kerja jadi males, sama temen jadi males gitu. Itu kan menurut aku udah nggak seimbang ya, karena udah terlalu berat di keinginan untuk pergi ke luar negerinya atau ngelanjutin studinya gitu. Jadi waktu itu aku nggak jalanin meditasi sesuai dengan yang disarankan aja, meditasi baru apa itu sabar ya kalau nggak salah ya. Surrender sama sabar deh kan, kalau nggak salah kan ada berapa ini, wah ada latihan untuk sabar gitu kan. Itu aku meditasi itu sih, karena waktu itu yang aku alamin itu. Terus sama jadi aku ngerasa ada perubahan vibrasi, karena aku kan tadinya takut mencoba, terus pesimis, makanya butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya aku actually apply gitu. Jadi aku bertahun-tahunnya bukan apply terus gagal, tapi memang nggak melakukan usaha sama sekali. Nah, itu berusaha mengganti vibrasinya, tapi pada saat itu aku kayak belum terlalu kenal dengan meditasi dan segala macem. Jadi aku tuh nonton vlog kayak mahasiswa di sana, terus yang ngasih lihat jalanan di sana tuh kayak gimana, perpustakaannya, belajarnya gimana, teman-temannya, jalan-jalan di taman gitu. Jadi ngasih vision, oh kalau misalnya aku keterima, aku bakal melakukan ini nih gitu. Dan itu yang secara perlahan-lahan membuat aku semakin lama tuh semakin percaya diri dalam prosesnya. Karena prosesnya kan lama banget, dari aku 2020 sampai aku baru keterima tuh 2022. Tapi jadi kayak ngejaga vibrasinya ini sebenarnya hal yang aku lakukan tanpa sadar adalah dengan semakin jelas, dengan bikin vision yang semakin jelas gitu sih. Yang later ketika aku baru belajar yang kayak gini-gini, aku baru tahu kalau itu salah satu rules di LOA kan, ketika vision kita makin jelas, ketika kita makin yakin, itu tuh vibrasi kita tuh bisa makin kuat gitu nariknya. Itu sih yang, meskipun yang kedua itu aku melakukannya dengan tidak sengaja
gitu. Tapi menurut aku sepertinya akan balik lagi ke masing-masing ya. Itu kan yang aku alami. Bisa jadi setiap orang tuh karena punya shadow yang berbeda-beda, menurut aku pastinya shadow work-nya pasti personalized sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Bagaimana, Lila? Apakah menjawab? Iya Kak, terima kasih. Ya, jadi kalau bicara tentang shadow work itu benar sih kata Lili, personalized gitu, jadi beda-beda. Kalau waktu itu PR tulisan ini kan emang disuruh sabar banget kan ya, sabar-sabar gitu untuk dan kalau misalkan itu PR utama pasti nggak mudah untuk ngejalaninnya. Jadi kita perlu tahu sebenarnya apa sih yang menjadi blocking buat kita, apa sih yang jadi hambatan atau mungkin hujat gitu, kenapa doa kita tidak terkabul gitu. Apa nih penyebabnya atau penghambatnya itu apa, macam-macam beda-beda. Bisa jadi ada yang misalkan ternyata hubungan sama ibu atau orang tua, jadi beda-beda. Perlu tahu nih sebenarnya gimana problemnya, gimana sih kamu tuh nggak bisa dipetuk rata sama kayak gitu. Terus ya untuk LOA benar juga kita, jadi vibrasi vibes-nya tuh atau rasa yang dibawa adalah bukan seeking gitu, bukan, jadi kita seakan-akan udah dapet aja gitu ngerasanya tuh, kayak udah punya aja gitu, udah di depan mata banget. Nah perlu bisa sampai akses sampai sana gitu, sampai rasanya tuh kayak udah ada. Salah satu contohnya benar juga kata ini tadi, dengan nontonin vlog misalkan di negara yang dia tuju, dan rasa ketika nonton itu tuh kayak wah seru, seneng gitu, bukan rasa justru malah iri hati atau enggak rasa kayak sedih gitu karena mungkin justru karena belum gitu, tapi kayak ikut ngerasain gitu, seakan-akan kita ada di sana gitu, di situ. Itu juga salah satu untuk manifesting dari guru aku ketika kamu pengen punya relationship yang happy, ya yang ditonton jangan kisah perselingkuhan, jangan kisah yang tragis gitu, yang dramatis, jangan kayak gitu. Tapi cobalah tonton yang happy kamu atau enggak yang relationship yang bawaannya tuh apa ya, kayak ketika nontonnya tuh kayak yang auranya atau efeknya ke kita tuh bagus gitu, kayak yang seru banget sih, lucu ya anaknya, kompak ya keluarganya, yang kayak gitu-gitu. Jangan ngelayan gitu, kayak gitu-gitu. Jangan, nanti kita mengakses atau menyerap absorb itu. Kayak gitu salah satu trik atau caranya. Dan mungkin aku cerita sedikit salah satu hal yang pernah terwujud dalam hidup aku. Waktu aku ke Jepang juga pernah benar-benar dibiayai full 100%, dan aku dapat fasilitas yang buat aku mewah banget ya, dari segi pesawat, hotel, karena memang waktu itu penyelenggaranya salah satu grup yang kalau misalnya di Indonesia mungkin sekelas Lipo Group ya, pokoknya yang kayak dimana-mana tuh company-nya banyak, terus ada macam-macam gitu perusahaannya atau jejaringnya tuh gede raksasa. Jadi itu tuh tantangan aku sendiri adalah di orang tuaku, di ibuku, yang karena aku kayak udah berkali-kali dari zaman SMA biasanya SMA tuh kayak yang apply ini apply itu, dari S1 tadinya sempat juga ngincar pengen S1-nya di Jepang kayak gitu, tapi mungkin waktu itu aku nggak punya clarity. Jadi kayak kalau ditanya kenapa pengen, ya pengen aja gitu, nggak punya kayak clarity kenapa sih harus Jepang, kenapa sih gue pengen gitu, kenapa itu perlu gitu. Jadi kayak nggak tahu aja gitu, nggak punya clarity gitu. Dan aku dapetin itu ketika fondasi aku di dalam udah cukup strong. Itu juga buat aku experience secara spiritual, secara karena aku muslim, itu kayak pengalaman pertama aku untuk kayak sholat di luar, karena kan terbatas, nggak semua ada musolahnya kayak gitu, terus kayak ngeri sholat di pesawat lah, di kapal lah, kayak gitu buat aku. Dan aku kayak waktu itu aku muslim, tapi aku belajar Islamnya ketika udah dewasa, bukan dari anak-anak. Dan saat itu aku lagi jatuh cintanya tuh sama agama aku, sama Islam sendiri, gimana mungkin kalau fondasi aku belum kuat, aku kayak bisa aja nggak peduli lah nggak sholat, atau nggak peduli lah mau makan apa juga terserah, tapi di situ aku menjaga banget, aku tetap pakai jilbab gitu waktu itu, dan aku kayak menjaga makanan aku tetap halal, menjaga sholat aku di sana, mungkin
mungkin salah satu alasannya kenapa baru dikabulin di momen itu kayak aku kayak bisa lebih terjaga di pas. Dan waktu itu tuh ya ibuku itu tuh satu kali aku ikut kompetisi, itu satu perlombaan. Karena waktu itu aku udah nggak pengen study, kayak udah tahu bahwa aku free spirit study, aku lebih suka program-program jangka pendek gitu, atau yang sifatnya training atau apalah gitu yang nggak lama-lama lah dan nggak banyak rulesnya kayak gitu. Jadi aku ikut satu kompetisi waktu itu bahasa Jepang tentunya karena bidang aku di sana. Terus ibuku tuh sempat bilang, udahlah kamu kayak seakan-akan udah capek gagal lagi gitu. Terus aku kayak di situ antara di titik apa ya, kayak seakan-akan ya Tuhan ini terakhir mungkin ya, kayak seakan-akan kayak menyerahkan bahwa kayak benar-benar doanya tuh pakai rasa banget yang tolong izinkan aku membuktikan atau enggak menunjukkan kemahabesaranmu gitu, bahwa ini mungkin terjadi, supaya kayak ya orang apa ya, kayak memberikan faith itu juga ke ibu aku gitu atau ke orang tua aku bahwa nggak mungkin bahwa bisa gitu terkabul. Terus kayak di situ tuh aku masuk babak final gitu, tapi acaranya tuh kayak di waktu zuhur banget, di waktu azan. Terus aku tuh waktu itu tergerak untuk kayak aku harus ketemu Tuhan dulu gitu, aku harus ketemu Allah dulu. Akhirnya aku memilih untuk aku keluar ruangan, cuma aku sendiri yang keluar ruangan buat sholat, tapi ternyata ditungguin meskipun ya ada unsur. Jadi ya maksudnya pasti lah ada saya rasa daerah itu juga, sama jadi nungguin gue doang sendiri, pokoknya ini satu orang gitu, cuman ditungguin ternyata. Dan tidak membuat aku didiskualifikasi. Dan itu aku terpilih lagi, terus aku salah satu penerima hadiahnya itu, rewardnya itu. Terus berangkat itu sih. Jadi mungkin apa ya, jadi ya libatkan Tuhan atau apapun yang kamu percaya lebih besar dari kamu, dan jangan pernah mengagungkan keakuan atau merasa diri sendiri hebat gitu ya, atau dengan kemampuan kamu sendiri. Tapi bener sih, berpasrah kalau surrender itu kayak udah di titik yang kalau udah di situ tuh kayaknya kayak langsung ditolong gitu. Itu tuh. Ada lagi yang mau menanggapi atau mungkin bertanya? Aman. Kalau tidak ada, mungkin satu lagi nih iseng ya. Kayaknya kan kita sebaya ya, kayaknya orang lebih sebaya gitu. Terus biasanya kan kalau udah di usia segini, salah satu dilematis atau galaunya tuh tentang merit ya, kan kayak iya kan, kayak mau berangkat kayak yang aduh gimana nih, bisa jadi mungkin ya dari segi waktu nambah 10 tahun dong, biar 10 tahun dong, mungkin ada rasa-rasa seperti itu. Atau kayak nanti kalau aku lebih tinggi berarti yang di apa ya, kayak yang cowok-cowoknya lebih seleksi apa, ada diri seperti itu, atau worry seperti itu. Kayak makin takut, makin jiper gitu, cowok-cowok ngeliat wah ini makin hebat aja nih, makin tinggi aja nih, semakin susah digapai nih. Kalau kayak gitu gak sih? Ada pikiran gitu gak? Nggak pikiran sih, itu justru memang terjadi. Aku mundurin gitu. Kalau worry gini sih, jadi apa ya, yang pertama aku kan, jadi aku single. Ketika aku daftar sampai sekarang pun aku single. Jadi dan aku salah satu shadow aku itu di area relationship yang ketika aku daftar dan berproses itu, aku sedang dalam pemikiran bahwa kalau misalnya aku belum married sekarang, berarti aku lagi dipersiapkan nih untuk menjadi diriku yang lebih baik, yang lebih siap untuk memasuki fase itu gitu. Jadi aku lagi dalam berusaha surrender bahwa
aku tuh lagi dipersiapkan. Jadi apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadilah gitu. Nah, yang agak susahnya sih sama orang tua, sama mamaku terutama ya, karena mamaku setiap pokoknya pas aku lagi berproses ini selalu nanya, kalau misalnya ketemu jodoh kamu sebelum berangkat terus dia nggak ngasih kamu berangkat gimana? Kalau misalnya kalau misalnya kamu diajak merit sebelum berangkat gimana? Gitu, suka ngasih kuis, tapi aku ngerti lah dia harapannya kan anaknya cepetan nikah gitu kan, karena udah masuk usianya dan udah masuk fasenya juga gitu. Terus aku pada saat itu ngasih aku ngasih pengertian aja lah bahwa ya di hidupku ini adalah satu hal yang bisa aku usahakan dan kebetulan memang lagi rezeki. Terus karena aku juga harus berangkat karena aku udah dapet beasiswanya, kalau nggak aku di blacklist, jadi aku nggak bakal bisa batal anyway gitu. Terus lama-lama ada kerelaan juga sih dari mamaku, kayak oh ya kalau misalnya nanti di sana ketemu jodoh nggak apa-apa ya. Bahkan hal yang jarang terjadi di orang tua Indonesia kan, kalau bilang nanti kalau jodoh kamu bule juga nggak apa-apa tapi harus balik ya, karena kan aku juga punya kontrak harus balik ke Indonesia kan, asalkan harus muslim ya gitu, mau negara manapun nggak apa-apa asalkan orangnya baik, benar, bertanggung jawab dan muslim gitu. Jadi itu sih kalau misalnya terkait dengan perjodohan ya. Dan soal usia aku juga sempat kepikiran, oh pas aku balik aku umur 30 nih gitu, udah kepala 3 yang mungkin di pikiran orang-orang, sebagian orang berpikir sudah masuk tidak laku mungkin ya. Tapi aku berpikir ketika karena kan aku lagi ini kan, kalau misalnya di astrologi kan lagi Saturn return kan, jadi aku berpikir bahwa ya aku fokus aja lah menjalani Saturn return itu, menurut aku itu lebih jelas dibandingkan berandai-andai tentang pernikahan. Kalau misalnya aku balik, aku menjadi orang dengan usia 30 yang hopefully lulus gitu Saturn return-nya, dan aku mau memasuki fase kehidupan silahkan kita ngobrol-ngobrol lagi. Pantas buat lo kan, sekarang kan kayak emang kayak gimana, emang itu mandang gue tuh gimana sih gitu, seakan-akan tuh yang kayaknya tinggi banget tuh kayak kayak gitu-gitu, sempat keluar dari cowok gitu si kalimat seperti itu kayak gitu. Dan salah satu yang menguatkan aku di relationship adalah salah satu kalimat guru aku, Ustaz Arif Faisal almarhum, beliau sudah berpulang di ketika pandemi COVID juga. Jadi waktu itu kan lagi bahas tentang misi kan, life mission. Terus itu juga kayak pertama kalinya aku ngambil perkuliahan tentang mendalami tentang misi hidup gitu. Terus kan aku kayak di fase yang sekarang kayak udah clear banget kan bahwa aku sukanya ini, aku misinya ini, aku kayak ngejalanin ini gitu. Jadi aku orang yang sangat sudah tahu gitu aku hidupnya mau dibawa kemana dan gimana. Cuman waktu itu kalau di ajaran esok hari, kalau di konsep muslim, kalau misalkan ada yang muslim menyesuaikan aja nggak apa-apa. Jadi tuh ini kan sebenarnya kodrat atau fitrah seorang wanita adalah kayak mensupport si misi suami. Jadi kan kalau di rumah tangga kan laki-laki itu imamnya atau kodanya atau pilotnya gitu, dan perempuan itu kayak co-pilotnya kayak gitu. Jadi tuh waktu itu aku sempat nanya ke Haris ketika sesi kelas perkuliahan itu tuh kayak seakan-akan gini, ya ampun Ustaz, gimana
gimana ya, apa nggak tambah sedikit nih si cowok karena ketika diseleksi perlu nyocokin si irisan yang selaras gitu sama misi kita, yang apa nggak tambah ini ya tambah maksudnya seleksinya makin ketat gitu kan, ketika memilih benar-benar cowok yang satu visi nih sama kita, bukan visi, satu misi gitu, satu misi yang clear, kita mau ngapain nih di pernikahan kita mau melakukan apa gitu di situ. Terus salah satu jawaban tadi itu kayak buat aku menenangkan dan menenangkan banget. Jawaban beliau tuh seperti ini, analoginya tuh seperti Nabi Musa yang ketika dikasih misi lalu meminta partner kan. Kata sih aku tuh kalau sejarah rada-rada ini Harunnya apa siapa pokoknya minta partner terus dikasih gitu. Jadi percayalah ke dalam menjalankan misi kita pasti akan menemukan partner tersebut atau menemukan irisan tersebut untuk berjalan bersama gitu. Terus belakangan juga kayak karena mungkin aku banyak ngadepin orang klien gitu kan, di situ membuat pemahaman aku semakin bahwa memang pernikahan itu bukan final destination gitu. Bahkan mungkin ada teman-teman dekat aku yang udah married gitu, yang tapi meskipun nggak bilang atau nggak cerita apa-apa, tapi aku karena mungkin aku sensitif terus kayak menangkap bahwa wah ada kayak gonjang-ganjing gitu atau enggak sangat bergejolak dalam rumah tangganya, karena kalau aku dia sering banget mikiran kayak sering banget sakit juga kan, itu udah sebuah sign sebenarnya, tapi aku malah jadi sakit-sakitan atau gitu. Jadi disitu semakin menyadarkan bahwa oh ya pernikahan itu bukan final, bukan ending gitu. Jadi kayak itu juga wah enggak deh, kayak daripada gue asal nikah, karena kan kalau misalkan mau asal nikah gampang banget ya, tinggal tim aja dan teman. Terus kayak yang tapi berarti udah bahagia dalam pernikahan atau enggak malah jadi mengorbankan panggilan jiwa aku, terus kayaknya enggak ada. Dan benar juga seperti yang tadi bilang juga kayak karena kita kembali lagi ke konsep LOA atau manifesting adalah dengan merasakan, jadi fokusnya itu bukan ke apa yang tidak ada gitu, tapi yang oke, apa sih yang bisa kita lakukan di kondisi kita saat ini. Jadi menjaga si vibes itu untuk tetap joyful dan untuk tetap happy atau menikmati hidup, enjoy life banget. Dan justru ketika disitulah semua hal akan pelan-pelan berdatangan gitu. Itu persatu dari mana yang ada dulu. Dan mungkin iya ketika misalkan ini ada tawaran studi nih, belajar, terus ketika mungkin nikah terus akhirnya hamil dulu, mungkin agak lebih challenging kan untuk melanjutkan studinya, fokusnya dan pergerakannya lain-lain gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita untuk yang masih sipil ada beberapa yang relaks tuh waktunya di sini kayak dibiarkan, karena mungkin ada keilmuan tertentu yang perlu kita kuasai dulu, misal untuk bekal nanti atau untuk sesuatu yang perlu dijalani dulu yang mungkin akan lebih mudah ketika dilakukannya masih sendiri gitu, belum ada buntut atau belum ada apa kayak gitu. Kalau yang sudah ya setiap orang journey-nya beda-beda, tapi ada makna seperti itu. Apakah ada lagi sebelum tutup? Kalau dari waktu sih sudah habis. Aman, semoga bermanfaat. Sedikit nanti yang mau ikutan ketemuan, kita ketemu langsung di Jakarta boleh tanggal 23 insyaallah sama Weng juga. Ngobrol-ngobrol langsung. Spill sedikit untuk di talk selanjutnya di bulan depan kita balik lagi ke healing journey. Kalau yang sekarang ada di manifesting series, nanti ke healing journey biar dalam ya, antara kapan saatnya kita kayak kadang-kadang kan kalau dalam perjalanan ngerasa stuck, mungkin ngerasa kayak yang kadang kita perlu belajar dari guru-guru lain di kehidupan ini. Di sini ada Kak Ratna, kamu mau ngasih teaser sebentar kah? Spill bocoran untuk bulan depan mau bahas apa? Seperti itu. Atau aku mungkin boleh kasih sedikit nggak sih yang kamu ceritain tentang story kamu sedikit aja? Halo. Nanti boleh di ini ya, karena aku nggak hafal juga detailnya seperti apa. Jadi insya Allah ya bulan depan itu sharingnya nanti syaratnya yang akan ngisi, jadi syaratnya itu
kecelakaan ya, benar nggak sih, pernah kecelakaan yang sampai mengakibatkan kakinya lumpuh ya kayak selama berapa tahun, 2 tahunan ada ya, atau berapa ya, belum. Ya sampai sekarang. Kalau sampai sekarang udah berapa lama tuh dari kejadian ketika kamu kecelakaan itu? 6 kali ya, 6. Nah, wah gitu teman-teman, jadi gimana seorang Ratna ini bisa tetap menemukan bahagianya di kondisi yang sekarang, bagaimana mungkin apakah pernah ada di fase ini, aku juga nggak tahu journey secara detailnya ya, maksudnya hanya garis besar yang aku tahu. Nanti aku juga penasaran ingin tahu bagaimana story-nya, apakah ada menyalahkan Tuhan mungkin, atau gimana caranya akhirnya kembali bangkit dan kembali tetap bisa aku keterbatasan ini tidak membatasi itu dan aku bisa berkarya seperti itu mungkin gambarannya. Jadi silakan hadir lagi, semoga kita bisa saling belajar bersama begitu. Dan mungkin aku nggak tahu juga ketika Kak Ratna mendengar gitu kisah-kisah yang seperti ini ya, yang manifesting series yang mungkin tanda kutip orang lain bisa terbang bebas atau dengan keluarnya dan lain sebagainya, bagaimana perasaannya di dalamnya, bagaimana manage itu semua gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang ternyata ngerasa ada di victim state, ada yang ngerasa paling menderita, perlu hadir dan perlu mendengar begitu. Lanjutkan ya, masih ada yang mau menanggapi mungkin atau mengucapkan sesuatu? Kalau tidak kita tuh aman ya. Kalau gitu kita akhiri ini. Makasih banyak sharing-sharingnya. Aku juga jadi baru tahu nih story-story kamu dan si kekocakan tadi Mbak Dinda. Ternyata teman sekolah ketemunya di sini. Gitu. Teman-teman yang lain semangat untuk entah manifestingnya atau mungkin menjalani journey-nya mas. Oke, kalau ini share-nya Timur juga semuanya, salam kenal. Aku baru kali ini dengerin di Ya udah jauh ini. gara-gara ini. Apa sih juga Ul? Makasih ya. Oke, makasih ya. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Selamat berangkat. Terima kasih Mbak. Sukses. Sukses.